Pernah nggak lu didenda 13.422.000.000.000. Panjang banget ini pokoknya. Sepanjang itu, dan itu bukan dalam rupiah, melainkan dalam US dollar. Yes, ini beneran terjadi, dan denda ini terjadi di Twitch. Jadi ada sebuah pertikaian hukum antara Twitch dan streamernya, dan ternyata streamernya yang menang. Jadi Twitch itu akan mendapatkan hukuman, yaitu didenda duit sebanyak itu. I don't think there is enough money in the world untuk bisa cover nol sebanyak ini. Terus gimana dong tuh? Ya itu jadinya gimana dong tuh? Kok bisa-bisanya ada nol sebanyak itu di sebuah denda yang legal? Yes, ini denda legal, keluar dari pengadilan, nggak asal-asalan. Dan kenapa bisa begitu? Kok tiba-tiba harus denda kayak gitu? Terus bayarnya gimana itu? Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Jadi ceritanya ada seorang pro player League of Legends bernama, sorry kalau pembacaannya salah, Kirill Konstantinovic Malofeev. And it's not just even the scrims. We saw a real... Got to use the flash. Get yourself out of there, but that is going to spell the turret here in the mid lane, most likely. Culling is going to come in. He's pretty optimistic as Kira takes another one. Doesn't have the bounce! Perfect explodes on the pass! Selain jadi pro player, si Kirill juga menjadi seorang streamer di Twitch. Dan dia menuntut Twitch karena dianggap berlaku semena-mena dan sangat-sangat merugikan dirinya. Buat yang belum tahu, Twitch adalah platform terbesar streaming di dunia. Di Indonesia mungkin lu jarang nontonin Twitch, jarang juga denger streamer Twitch. Apalagi yang berasal dari Indonesia, ada tapi nggak seberapa. Tapi kalau di dunia, Twitch adalah yang nomor satu. Di Indonesia gue rasa masih TikTok dan YouTube dan Bigo. Mungkin gue nggak tahu. Bahkan kata teman gue udah nggak Bigo lagi, udah nggak zaman. Terus pada pindah kemana tuh Bigo liver tuh, streamer tuh? Nggak, gue nggak perlu tahu itu. Gue cuma bergurau aja. Tapi intinya, Twitch ini akhirnya mendapatkan denda dengan jumlah yang sangat tidak wajar. Kok bisa begitu? Itu semua karena akunnya si Kirill ini itu di shutdown oleh Twitch, dan sehingga akunnya itu tidak bisa dimainkan lagi dan tidak bisa diakses lagi dari tahun 2022. Ini semua terjadi karena apa? Karena dia adalah orang Rusia, dan Twitch itu nggak bisa diakses di Rusia. Bukan karena nggak ada akses atau gimana, atau kayak nggak pernah expand ke sana dan lain-lain. Tapi kan nggak baru-baru ini juga gitu. Tapi gara-gara suatu hal, Twitch itu akhirnya mesti diblok aksesnya dan nggak bisa lagi diakses sama para streamer-streamer dari Rusia. Apalagi kalau bukan akibat perang antara Ukraina dengan Rusia di tahun 2022. Perang tersebut membuat Amerika memberikan sebuah hukuman besar dari segi ekonomi kepada Rusia, yang dimana mereka memberikan sanction. Sanction itu apa sih? Kasarnya gini, ini buat teman-teman yang lebih ahli hubungan internasional, politik, dan ekonomi, tolong koreksi gue kalau ada salah ngomong ya. Jadi sanction itu tuh adalah sebuah tindakan dari Amerika, yang dimana mereka itu membatasi atau bahkan tidak sama sekali melakukan tindakan ekonomi atau kegiatan ekonomi terhadap negara yang dituju, dan dalam hal ini adalah Rusia. Selain itu, Amerika juga menghalangi akses gitu. Jadi kalau misalnya kayak ada website dan lain-lain gitu, Amerika itu kayak punya hak untuk bilang, oke, Rusia nggak boleh lagi akses website-website milik dari Amerika atau aplikasi-aplikasi dari Amerika. Salah satu adalah Twitch. Dan juga membekukan aset gitu. Jadi misalnya kalian punya aset di Amerika, tapi kalian orang Rusia, kalian nggak bisa akses itu. Ini terjadi sama siapa? Yes, sama banyak banget orang-orang di Rusia. Ini semua terjadi karena perang Rusia-Ukraina. Invasi Rusia ini membuat Amerika harus memberikan hukuman ekonomi biar Rusia nggak macam-macam dan setidaknya melemah gitu, sehingga dia tidak bisa menembus proksi negara-negara NATO, yang dimana Ukraina adalah negara non-NATO terakhir sebelum Rusia nempel banget sama negara-negara NATO. Tentu dengan dilemahkannya ekonomi, dengan sanction ini diharapkan Rusia itu jadi mikir dua kali lah untuk melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh gitu. Jadi para pembisnis, para UMKM, pokoknya siapapun yang punya bisnis dan relasi antara Rusia ke Amerika atau sebaliknya, itu bakal langsung keok. Termasuk Twitch yang juga ada di Amerika, tapi juga banyak streamer-streamernya dari Rusia. Bahkan para streamer Rusia itu kemarin-kemarin tuh juga sempet susah banget narikin revenue yang mereka udah punya dari Twitch, gara-gara Twitch itu udah nggak bisa diakses atau di-sanction sama Amerika. Jadi lu nggak ada bisa lagi kegiatan ekonomi di sana. According to Washington Post, we appreciate how frustrating and difficult this is and would like to reassure you that if you can provide an alternative financial institution, we will do our best to pay your revenue you have earned as soon as we have
permitted to do so. Seperti tadi gue singgung bahwa ya udah banyak orang yang ya udah dapat penghasilan dari Twitch tapi tiba-tiba ke sanction, nggak bisa akses lagi dan belum mendapatkan revenue-nya. Nah, kok terus tiba-tiba ada denda sebanyak itu tuh maksudnya apa, no? Kok tiba-tiba dari sini tiba-tiba ada denda tersebut? Jadi si Kiril ini berjuang lewat pengadilan, dan di pengadilan si Kiril ini bilang bahwa dia dirugikan dengan kegiatan tersebut dan Twitch udah menghilangkan akunnya, nggak bisa lagi diakses akunnya dan mengakses segala macam mungkin earnings, mungkin stat, mungkin aset-aset dia, yang dimana itu jelas merugikan dia secara ekonomi. Sehingga Kiril mengajukan tuntutan hukum dan dia menang, dan pengadilan Rusia memutuskan bahwa Twitch bersalah dan harus denda 100.000 rubles setiap harinya, dan setiap minggunya dendanya dikali lipatkan. Jadi progression tuh dari 100.000, 200.000, 300.000 per tiap minggunya, dan tidak ada limit. Dan ini semua udah terjadi dari 2002. Berarti dendanya itu adalah ya tadi yang gue sebutin, nggak kelar-kelar. Ini gue pakai ChatGPT ya karena gue males ngitungnya, tapi gue ngerti proses formula berhitungnya itu karena ya mesti di perkalian tiap minggunya, itu yang bikin gue ribet. Ya, intinya adalah pinter nih rumusnya, 7 kali 100.000 kali 2 pangkat 117 minus 1, dan hasilnya adalah, nah lu bacain aja sendiri tuh ada berapa nol gitu. Tadi sih di atas gue sempat lihat ya, kayaknya ada 10 pangkat 39 US dollar, dan itu adalah duit yang nggak ada di dunia ini. Ya jumlahnya ridiculous banget. Gimana? Ya nggak bisa lah dibayar sama Twitch. Siapa juga yang mau bayarin denda sebanyak itu? Udah dibangkrutin ya, Twitch juga masih nggak cukup itu untuk nge-cover denda sebanyak itu. Tapi lagi-lagi ya ini pengadilannya ya pengadilan Rusia, bukan pengadilan internasional, bukan juga pengadilan Amerika. Nih gue juga bingung nih, ini anak HI harusnya bantu gue jawab nih. Tapi gue coba pahamin ya bahwa ya Rusia punya pengadilan, dan pengadilan itu nuntut orang Amerika. Orang Amerikanya ya bisa cuek aja gitu karena lagi nggak baik hubungannya antara Rusia dengan Amerika. Jadi nggak ada kerjasama antar negara untuk nangkep pelaku kejahatan atau pelaku denda gitu nggak sih? Jadi Amerika rawurus gitu, apaan sih Rusia, aneh-aneh aja lu gitu. Mau pengadilannya kayak gimana, mau selegal apa, mau selejit apa, mau setidak korup apa, Amerika lagi nggak mau menjalin hubungan itu ke Rusia. Jadi kayak bodo amat gitu nggak sih? Correct me if I'm wrong banget ya, ini bener-bener gue bingung gitu. Tapi itu sih pemahaman gue dari gue bisa baca-baca artikelnya. Tapi ada poin penting menarik nih, bahwa si Kiril ini ternyata bukan streamer biasa. Dia bukan cuma pemain pro League of Legends, streamer Twitch, tapi dia juga adalah seorang anak dari oligarki di Rusia yang ekonominya itu gede banget. Jadi itu di Rusia tuh selain ada Putin, itu ada kayak semacam kalau gue sih bercandanya League of Lords gitu, gara-gara gue lagi main KCD2 ya, ada League of Lords-nya gitu, para bangsawan Rusia gitu, tapi ini oligarkinya yang ya dia salah satu orang yang menggerakkan ekonomi Rusia dengan sangat besar gitu, dan ini adalah anaknya. Jadi maka dari itu si anak ini itu yang nggak bisa dianggap sebelah mata gitu sebagai streamer biasa. Dia juga anak seorang oligark di Rusia yang asetnya itu di-ban jelas-jelas dan berusaha di-ban sama Amerika dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Nah, kalau lu dapat denda segitu, kira-kira lu mending coba cicil bayar atau lu kabur aja dulu. Oh ya teman-teman, kalau tadi ada salah dan ada tambahan atau mau dikoreksi, silakan bantuin di kolom komentar di bawah ya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Boy oh boy, lu nggak lihat apa jumlah subscribers gue itu dikit lagi 1 juta. So gue akan sangat seneng kalau kalian mau support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe kalau kalian belum subscribe. Karena menurut data 40% dari penonton gue itu nggak subscribe. Why? Ya karena sistemnya mengencourage lu untuk tidak perlu subscribe kayak YouTube zaman dahulu sih. Lu nonton Neno Bening juga tau-tau keluar di homepage tanpa harus subscribe. But can you subscribe please? Thank you for your support, Brofis. Punya PewDiePie. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Neno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.